Jamaah pengajian yang kami muliakan, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang adabul muasyarah, yaitu adab-adab di dalam pergaulan suami istri, wa ma yajri fi dawamin nikah, dan hal-hal yang terjadi di dalam keberlangsungan pernikahan, dan hak-hak atau kewajiban suami dan istri. Jadi kajian pada malam ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yaitu adabul muasyarah, tentang adab di dalam bergaul dengan suami dan istri, dan hal-hal yang berkaitan yang terjadi di dalam keberlangsungan pernikahan, fi dawamin nikah, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban istri dan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Amma zawju fa'alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi isnai asyara amran. Adapun suami, fa'alaihi, wajib di atas suami itu mura'ah, memelihara al-i'tidali, memelihara keadilan dan adab pada 12 perkara. Kepada suami yang sudah menjadi suami itu, konsekuensi dan resiko dari seorang suami adalah memiliki kewajiban-kewajiban, yang kewajiban tersebut ada 12 macam, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebagai sebuah pelaksanaan yang bersifat adil dan penuh dengan adab kepada istri. Yang mana saja 12 itu? Yang pertama fil walimah. Pertama pada masalah walimah, yaitu ada kewajiban bagi suami untuk melaksanakan walimah atau kenduri perkawinan. Yang kedua wal muasyarati, yang kedua pada masalah tata cara bergaul dengan istri. Yang ketiga fil muadabah, yaitu fid du'abah, yaitu memiliki humor dengan istri. Beuna tamayang bu humor becut, be tegang tat dalam rumah tangga. Yang kewajiban bagi seorang. Jadi menjaga keseimbangan, pertama di dalam walimah, yang kedua dalam pergaulannya dengan istrinya, yang ketiga dalam du'abah, di dalam bergurau, bersenda gurau dengan istrinya. Kemudian wasiyasah, juga harus adil dan penuh dengan adab dalam mengatur. Siasah, siasah itu artinya mengatur, memimpin, itu siasah. Wal ghairah, dan juga harus ada adab dalam cemburu. Yang kelima yaitu al ghairah, yaitu adab kita ketika kita cemburu kepada istri kita. Wan nafaqah, dan juga persoalan nafaqah bagaimana. Wat ta'lim, dan bagaimana memberikan pengajaran kepada sang istri. Wal qismi, dan juga bagaimana memberikan giliran, bahagian daripada istri, membahagikan haknya. Kalau istrinya lebih dari satu, bagaimana mengatur giliran yang adil. Wat ta'dib fit nusyud, dan juga adab di dalam memberikan adab ketika sang istri ini mengalami nusyud. Bagaimana caranya, bagaimana memberikan hukuman yang beradab. Wal wiqa', dan demikian juga di dalam hubungan suami istri juga memiliki standar, bagaimana standarnya. Wal wiladah, demikian juga pada saat istri tersebut memiliki anak, melahirkan, itu juga ada adabnya. Wal mufaraqah bitalaq, demikian juga tentang masalah bercerai dengan talak, itu juga ada caranya, ada adabnya yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Al-adabul awal, adab yang pertama, al-walimah, pertama walimah. Ketika kita sudah menikahi seorang perempuan, kewajiban pertama adalah walimah. Wahia mustahabbatun, walimah itu hukumnya disunnahkan. Jadi walimah itu merupakan kewajiban suami. Jadi pelaksanaan walimah itu ada pada suami. Suamilah yang sunnah melaksanakan walimah. Hukum walimah itu
wahiyah mustahabbatun, hukumnya sunnah. Walaupun ada ulama yang mengatakan wakila wajibah, hukumnya ada yang mengatakan wajib. Nah, tetapi pendapat yang kuat hukum walimah kepada suami itu adalah sunnah hukumnya. Nah, kenapa? Qala Anas radhiyallahu an berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pada suatu hari Rasulullah melihat sebuah bekas tertentu pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, asra safratin, bekas kekuning-kuningan. Nah, tanda kuning bak jara atau bak baje. Nah, sebuah tanda bahwa ada yang berbeda pada Abdurrahman bin Auf ketika Nabi bertemu dengan beliau di Madinah, ini waktu di Madinah. Ya. Faqala, Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ma haza? Apa yang terjadi ini? Kok kamu berbeda? Wahai sahabatku, kamu agak berbeda hari ini. Apa yang terjadi?" Faqala, maka menjawablah Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajtu imra'atan ala wazni nuwatin min zahabin." Aku telah menikahi seorang perempuan dengan sebiji emas. Jadi mahar beliau adalah sebiji emas, mungkin sebuah cincin emas. Kagak menikah Abdurrahman bin Auf. Ngepegah dalam berbagai riwayat, yang dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah wahya ibnatu Anas bin Rafi' al-Ansariyah, anak perempuan dari seorang Ansar yang bernama Anas bin Rafi'. Jadi putri dari Anas bin Rafi' dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan, faqala, Nabi bersabda, barakallahu laka aulim walau bisyatin. Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu, aulim walau bisyatin, walimahlah walau dengan seekor kambing. Yang perintah oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Jadi lehne terpegah li Abdurrahman bin Auf bahwa beliau sudah menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar, maka kekele Nabi gemu doa barakallahu lak. Maka katanya wate kita tajak ba urang mengkawin, nyan doa ada baca uman berehat yang kemenan yang tam barakallahu lak. Barakallahu lak. Yang terpegah doa yang lebih panjang. Kemudian kekele Nabi aulim walau bisyatin, walimahkanlah walau dengan seekor kambing, kanduri walaupun dengan seekor kambing. Itu merupakan dalil bahwa hukum melaksanakan walimah itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bi tamarin wa sawiqin. Rasulullah melaksanakan walimah ketika beliau menikah dengan Safiyah bi tamarin, dengan tamar, kurma, wa sawiqin, dan sejumlah tepung. Jadi gepegat makanan li Rasulullah dengan tamar dan sawiq, dengan gandum. Kemudian dihidangkan kepada para sahabat. Jadi hanaraya kanduri yang dilaksanakan oleh Nabi ketika beliau menikah dengan istri-istri beliau. Ya, jadi standar walimah itu ada dalam Islam. Ya, mio kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf orang kaya, pedagang, saudagar. Malah li Nabi aulim walau bisyatin. Nah, yang pegah oleh para ulama, bagi orang yang mampu, minimal di dalam walimah itu 1 kambing. Itu bagi orang yang mampu. Tetapi tergantung keadaan suami. Kalau suaminya mampu, maka dia berwalimah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kan walimah yang kemudian itu timbul kemewahan-kemewahan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'amu awwali yaumin haqqun. Makanan yang disediakan pada hari pertama pada saat walimah itu hak, itu wajib kita datangi. Jadi ketika ada undangan walimah yang wajib jak ba urufun.
seandainya walimah itu dilaksanakan beberapa hari. Karena adat dan budaya sebahagian masyarakat yang walimah itu ada beberapa hari. Ya. Pajan wajib tajak ta'amu awwali yaumin haqqun. Jadi makanan yang wajib kita hadiri, undangan untuk makan yang wajib kita hadiri adalah pada hari pertama. Kalau kita diundang pada hari pertama, menyebutnya diundang pada urufun, makanya wajib tajak. Wa ta'amu sani sunnatun, dan makanan yang disediakan pada hari kedua itu sunnah. Sunnah tajak. Seandainya katanya kali tajak barau. Geundang 2 euro, 2 euro gunanya mal euro nejak, 2 euro long kauri. Yang wajib jak urufun. Uro kedua sunat. Wa ta'amu salisi sum'atun. Sementara kenduri pada hari ketiga itu sum'ah. Itu berhebat-hebat. Itu berbangga-bangga, sum'ah. Yang gejela oleh Rasulullah. Sehingga hana-hana wajib jak dan makruh jak. Apabila 3 hari kenduri mal euro gundang. Nya urufun binejak urun. Uro kedua binejak, uro kelhe binejak. Nyan yang wajib jak uro pertama, uro kedua sunat tajak, uro kelhe ka makruh tajak. Ya, amban. Wa man samma'a sama Allahu bih. Barang siapa yang bersum'ah, yang berhebat-hebat, sama Allahu bihi, Allah akan membukakan aibnya bahwa itu sum'ah, bahwa itu adalah akan dipermalukan oleh Allah orang tersebut. Ya, amban. Jadi kesimpulannya adalah pertama disunnahkan untuk walimah kepada suami. Jadi walimah itu disunnahkan kepada suami, bukan kepada istri. Mesti keluarga istri, keluarga dari wali dari istri kena kanduri hana pupu. Tetapi yang beban walimah itu apa pada suami. Maka di sebahagian tempat kan gelak kepeng kanduri ya. Pak di Medan lah. Kemudian sebahagian tempat pompeng kanduri dibebankan bak suami. Benar lah. Ya. Jadi getanya otak tamu kawin yang pertama bayi jelame, yang kemudian peralatan rumah tangga lagi Nabi. Karena Nabi le bayi jelame juga peralatan rumah tangga ne puwa oleh Nabi kepada istri-istri Nabi. Jadi peralatan makan, peralatan tidur, peralatan bersolek lah dan sebagainya. Itu sesuai dengan kadar perempuan itu. Nah, sementara walimah itu adalah juga merupakan kewajiban suami. Yang wajib tajak itu ya. Nah, apabila walimah dilaksanakan lebih dari 1 hari, maka yang wajib dihadiri adalah walimah hari pertama. Walimah hari kedua hukumnya sunat menghadiri. Walimah hari ketiga sudah makruh dihadiri. Itu apabila kita diundang ketiga-tiga hari. Malheuro gundang katanya. Tetapi apabila diundang terpisah, nyo gelombang pertama nyo urang yang lain, uro kedua jami yang lain, uro kelhe jami yang lain, nyan wajib saja wate giliran kita yang. Ya, tetapi menyo mandum uro gundang, nyan uro pertama wajib hadir, uro kedua sunat tahadir, uro kelhe makruh tahadir. Ya, karena nyan dikategorikan sebagai sum'ah, berhebat-hebat. Ya, berhebat-hebat itu hukumnya tidak boleh, maka menghadiri kegiatan yang memiliki aspek sum'ah itu hukumnya makruh tanzih. Bahkan ada ulama yang mengatakan makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati haram. Wa yustahabbu tahni'atuhu, dan disunnahkan untuk memberi selamat kepada pengantin, kepada suami. Ya, sunat untuk mengucapkan tahniah, atau dalam bahasa Melayu disebut tahniyah. Tahniyah itu dari bahasa Arab tahniah. Sebenarnya tahniah. Tahniah itu berbeda dengan takziah. Pada orang yang sedang menghadapi musibah kita bertakziah, kepada kaum muslimin yang sedang gembira kita bertahniah. Beda. Yang kedua kewajiban katanya. Menyotingna kesenangan pada orang muslim, kita ucapkan selamat, barakallahu lak. Lagi Nabi ikun pada Abdurrahman bin Auf. Kita bertahniah selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Yang tahniah ikun, mengucapkan sukacita.
Sementara takziah itu sebaliknya, yaitu mengucapkan duka cita atau mendoakan kepada keluarga yang tertimpa musibah, mendoakan mayat yang sudah meninggal dan juga berdoa kepada mayat tersebut dan juga menyampaikan supaya orang yang tinggal tersebut diberi kesabaran. Itu takziah namanya. Takziah. Jadi dua macam, kepada orang mukmin yang dihadapi yang mengalami musibah kita mengucapkan takziah, kepada orang mukmin yang sedang gembira kita mengucapkan tahniah, ururaya, tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu tahniah, mengucapkan rasa gembira dan doa kepada orang yang sedang gembira itu. Fatustahabbu tahniatuhu, disunnahkan untuk mengucapkan tahniah kepada suami. Jadi fayaqulu man dakhala ala zauji, maka orang yang datang kepada suami yang sudah menikah itu dia mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang doa katanya tetamu doa ke lintu baru yang sudah menikah itu. Jadi itu doanya. Jadi kan hanya selamat menempuh hidup baru. Nah, harus diiringi dengan doa barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam kondisi kamu bergembira. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam kondisi kamu susah. Karena rumah tangga na senang na susah. Jadi diberkahi oleh Allah kepada mereka dalam keadaan mereka senang atau dalam keadaan mereka susah. Yang doa. Wa jama'a bainakuma bi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Yang doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, jadi tamu doa kepada pengantin tersebut diberkahi oleh Allah dalam keadaan senang, diberkahi oleh Allah dalam keadaan susah, dan mandua dikumpulkan dalam keadaan kebaikan. Yang doa kita baca kepada pengantin, yang sunat. Waruya Abu Hurairah, warawa Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu alaihi salam amara bidzalika, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Jadi apa dalilnya bahwa ada perintah untuk mengucapkan tahniah dan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair? Itu disampaikan riwayat itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dekat itu sandarannya. Wa yustahabbu idharun nikah, dan disunatkan untuk mengumumkan pernikahan, untuk kita pedih pernikahan karena yang buat ibadah. Izhar nikah, memperlihatkan pernikahan, mengumumkan pernikahan. Ya. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal halali war harami ad-dafu was-sautu. Pemisah di antara halal dan haram adalah memukul rebana dan mengumumkannya. Nyobut gat payah tak umumkan. Pemisah antara halal dan haram adalah memukul rebana dan mengumumkan as-sautu. Bentuk pengumuman ji bagaimana? Ya, ada kalanya dengan melaksanakan khali walimah sehingga getepu leureng, memukul rebana sehingga semarak keadaan pernikahan itu. Dafu, memukul rebana. Yang pemisah di antara halal dan haram. Awal ji haram, ini menjadi halal. Awalnya laki-laki dan perempuan tersebut haram, sekarang sudah menjadi halal. Ataupun bud yang halal harus diumumkan, harus disemarakkan, harus disiarkan. Beda dengan bud yang haram. Bud yang haram kan gemesom. Menteri bud lagi nyawa, bud putapat urang. Bud dua laki-laki dan perempuan. Kalau itu yang haram pasti disembunyikan. Tapi kalau itu halal pasti dia akan diumumkan dengan rasa gembira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'linu hadan nikah.
Rasulullah bersabda, umumkan olehmu pernikahan ini. U'linu, i'lan, yang kemudian menjadi kata-kata iklan dalam bahasa Indonesia. Itu artinya mengumumkan. Iklan itu dari i'lan. I'lan itu artinya pengumuman. Sehingga bahasa Indonesia dikun iklannya bahasa Arab i'lan, pengumuman. Iklan kan pengumuman. Jadi i'lan. Maka u'linu, umumkan, iklankan olehmu, ya. Umumkan olehmu hazan nikah, pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid, dan laksanakan pernikahan itu di masjid-masjid. Maka itu pula urang. Maka sunnah dilaksanakan pernikahan itu di masjid jami'nya, masjid yang ramai urang. Wadribu alaihi biddafuf, dan pukullah rebana. Kalam tajik yupoh rebana supaya semarak suasana di tempat pernikahan. Maka itu pula urang hai pu yang kai pu janur kuning maknanya kan? Kai pu janur kuning lehnyan kana rebana, baik musik-musik yang haram. Aduf itu alat musik yang dibolehkan oleh syariat. Jadi yang kan keyboard, maknanya dengan keyboard. Ya, masalahnya. Jadi itu. Jadi u'linu hadan nikah, umumkan olehmu pernikahan ini, waj'aluhu, dan jadikan pernikahan itu fil masajid, di masjid, wadribu alaihi biddafuf, dan pukullah kepada pernikahan, pada pernikahan itu biddufuf, dengan rebana-rebana, yupeh rebana belu. Mangak idepu oleh manusia bahwa sudah terjadi pernikahan. Yang tentang walimah. Yang kewajiban kepada siapa? Kepada suami. Penyelenggaraan walimah itu ada pada suami. Memang katanya nak kanduri preh darah baru, nak kanduri preh lintu baru. Ya, yang katanya kagak kanduri sebagai menunjukkan rasa gembira karena adanya tamu atau kebahagiaan. Maka kanduri mesti kanduri sifat mentang kasih sebenarnya, yaitu di tempat yang si suami atau si istri, tetapi dengan kewajiban pembiayaan dari suami. Jadi katanya kanduri mbak katanya ayah darah baru nyok kapeng ro di kanduri. Kan? Padahal kanduri itu walimahnya ada pada sang suami. Nyata cok peng mbak lakok mbak lintu atau mbak suami ani inang tentang sang hanapah takai tam kauri. Padahal memang Nabi memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk melaksanakan walimah, artinya kepada suami. Demikian juga Nabi sendiri yang berwalimah ketika Nabi menikahi istri-istri beliau. Jadi walimah itu tidak mesti ramai. Nah, kebegalan kita fikih itu 4-10 orang tamu itu sudah dianggap ramai. 10 orang. Maksud di sabuh kameng masa orangnya meretak orang Arab aja kan dipeluh ke penina ramai tar mah. Ya kan? Yang tentang walimah. Wa an Rubai' binti Muawwaz qalat, ada seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan namanya Rubai' binti Muawwaz. Beliau bercerita, Ja'a Rasulullah fadakhala alayya ghaddatan. Pada satu pagi Rasulullah datang ke rumahku. Bunia bi, aku pada saat itu baru bersama suamiku bangga menikah. Fajalasa ala firashi, Nabi kemudian duduk di dekat tempat tidur mereka. Wa jawiriyati lana, sementara anak-anak perempuan kami itu bersama dengan kami. Yadribna bitafin, mereka memukul rebana. Jadi Rabi'ahnya Rubai' binti Mu'aznya gem kawin kana anak ge. Gaen janda. Gem kawin le sahabat yang lain, kemudian ge pekaru le Nabi. Gejak rumah ge, mau ge depunya kaiwa lintu. Gejak rumah ge keun, kemudian ge cok rebana ba anak Rubai' binti Mu'awaz. Gepeh di rebana, kemudian yadrabna bidafihinna, anak-anak dari Rubai' binti Muawaz ini memukul rebana. Wa yandabna man qatala min abai, dan
memuji-muji orang-orang yang syahid dalam perang Badar dari orang tua saya. Jadi watai peleh rebana yang gepuja orang-orang yang syahid dalam perang Badar. Jadi nyanyian orang Arab adalah nyanyian untuk memuji syuhada. Jadi gepreh rebana tapi untuk merayakan perkawinan Rubaiyah binti Muawwas. Gayunya li Nabi ba anak-anak beliau, anak sahabiahnya. Ila angkalat hingga anak-anak Rubaiyah bin Muawwas binti Muawwas berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Bersama kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Leher tengah baca syair atau nyanyian yang berkaitan dengan puji-pujian kepada ahli Badar, terus gekun sebuah kalimat oleh salah satu anak perempuan Rubaiyah binti Muawwas itu, fina, bersama kami ada nabi yang tahu dia akan apa yang terjadi besok. Kemudian stop, faqala laha nabi. Maka nabi berkata kepada anak perempuan tersebut, uskuti, diam. An hadhihi, daripada ucapan tadi, wa quli ladzi kunti taqulina qablaha, nyanyikanlah atau ucapkanlah ucapan-ucapan yang telah engkau ucapkan sebelumnya. Hangga bikeun kepada nabi mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, ditegur oleh nabi. Tapi inti dari cerita Rubaiyah binti Muawwas adalah nabi ketika Rubaiyah binti Muawwas ini mungkin hana gepegat kanduri, nabi yang pegat. Nabi yang datang nabi kepada Rubaiyah binti Muawwas dan kemudian memukul rebana oleh anak-anak, meminta anak-anak beliau memukul rebana untuk mengumumkan pernikahan beliau. Nah, yang menjadi beberapa dalil bahwa memukul rebana pada saat itu boleh, dan memukul rebana alat musik yang dibolehkan dalam Islam. Di rebana dufnya rebana yang lagi kita pakai ya, lagi rapai model rebana ya. Yang pertama ya, adab pertama bagi seorang suami yaitu dia harus melaksanakan walimah kepada istrinya terhadap pernikahan yang dilakukannya itu. Saya jawab. Okey. Baca terus. Jadi bab masalah gepegah li Nabi buno ta'amul awal yaum hakun. Makanan hari pertama itu wajib dihadiri. Karena hukum menghadiri undangan walimah wajib. Beda dengan undangan kanduri yang lain, sunnah. Jadi menyogetannya ka diundang dalam walimah wajib hadir. Menyohana hadir dosa raya. Dosa. Karena hukumnya wajib untuk walimah, sementara untuk kenduri yang lain hukumnya sunnah menghadiri. Tapi menyebab walimah wajib hadir. Yang beda dengan kenduri walimah dengan kenduri-kenduri yang lain. Fatajibul ijabah, wajib untuk menghadirinya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, idza ulama salasan, apabila seseorang itu berwalimah 3 hari, melaksanakan kenduri 3 hari, fal ijabatu fil yaumis salis makruhatun, maka menghadirinya pada hari ketiga itu makruh. Kekeli Imam Nawawi. Lagi hadis Nabi bunuh. Tetapi Al-Umrani mengatakan innama tukrahu idza kana mad'u fi salisi huwal mad'u fil awwali. Makruh itu apabila orang yang diundang pada hari pertama sama dengan orang yang diundang pada hari ketiga sama dengan orang yang diundang pada hari pertama. Urung third nyo ya makruh. Seandainya berbeda, orang yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga berbeda, nyen wajib tajak lagi biasa lagi gundang ba uro pertama. Igotnya jame leuthat, ge pegat shift, ge pegat punanji, ge pegat semacam jadwal, gepegat jadwal. Uro pertama nyo jame dari kampung maksud. Dari kampung di keluarga dan segala. Uro kedua para sahabat ke. Uro ketiga baru jame umum. Ya kan? Kena yang pegat menan. Yang wajib hadiri karena orang yang diundang pada hari pertama
berbeda dengan orang yang diundang pada hari ketiga. Nya uro kedua hana pupu matang sunnah. Uro kedua saban, mesti tanya diundang uro pertama dan uro kedua. Nyen uro kedua sunnah taja, na pahala taja kenal. Tapi hari ketiga tidak lagi berpahala, tapi makruh. Bahkan makruhnya makruh tahrim. Ada yang mengatakan makruh tahrim, makruh pada tingkat haram. Bak tanya tapi hana leheuro. Di beberapa tempat di Aceh kawasan di barat Sideh yang sampai dengan 3 hari pelaksanaan walimah. Nya adab yang pertama pada suami yaitu melaksanakan walimah. Yang itanya menyukatam kawin berarti ya itu anak agam tu. Jadi harus siapkan pempeng lah untuk kanduri becut. Kaya boleh. Jadi kata pegah apa anak agamnya menyukam kawin. Kebah. Pempeng becut tu kanduri. Walaupun biasa aja yang katanya kan kanduri kan ba ayah. Igop hana menyo kai mekawin berarti itu mereka sudah dewasa, sudah punya kemampuan dan melaksanakan. Menyatakan duri le katanya jersey tanah bupu. Tetapi kewajiban itu ada pada sang anak. Tetapi pendapat yang mengatakan menyuguhkan duri oleh istri ataupun oleh wali istri yang itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk walimah. Maksudnya bak uraga mana kanduri bak urineng dengan biaya dari wali urineng atau dari urineng yang bersangkutan dari sang istri itu tidak menggugurkan tuntutan untuk melaksanakan walimah pada suami. Bak katanya tetap golong gugur tuntutan untuk melaksanakan walimah bak uraga. Nah, walaupun kalau nak kanduri nan. Nah, nilai. Di